Memang pada intinya orang tidak bisa menilai seseorang pada saat dia tidak tahu langsung ceritanya, bagaimana beliau, bagaimana asal muasal beliau. Jadi untuk penilaian itu jangan dinilai dari covernya lah. Kalau kita sudah mungkin bersama beliau, sharing, kita sudah mendengar cerita, kita sudah tahu apapun tentang beliau, kita baru bisa menilai, oh beliau seperti apa. Ya terharu karena kesungguhan beliau, rendahnya beliau, rendah hatinya beliau, dermawannya beliau yang memang benar-benar tidak ingin dipuji, tidak ingin ada pencitraan. Walaupun beliau mungkin melakukan ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin Allah menunjukkan di tahun ini beliau memang harus seperti ini, booming sebagai motivasi yang lain juga. Jadi beliau alhamdulillah sampai saat ini ya luar biasa bagi saya. Sampai-sampai cerita beliau semasa berjualan tahu dulu, beliau masih sempat bersedekah walaupun 1.000 2.000. Jadi kekayaan harta beliau yang beliau sekarang menampung panti jompo dan anak yatim. Jadi beliau sendiri, ya lansia, beliau sendiri pun tidak menikmatin kemewahan itu, tapi beliau lebih memberikan kepada orang lain. Kesederhanaan beliau yang luar biasa. Jadi beliau sampai berkata, kalau para lansianya beliau ingin makan ayam, makan buah, beliau makan ikan asin pun tidak masalah. Jadi saya terharu luar biasa, sampai nangis tadi saya, luar biasa hatinya beliau. Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansur Tuah. Terima kasih telah setia di channel kami ya. Malam ini Pak Haji Suryansyah kembali berbagi sedikit rezeki kepada beberapa majelis dengan memberikan speaker wireless yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang biasa dipakai untuk yasinan bahkan hafsian. Nah, pertama Pak Haji mengantarkan ke majelis Nurul Aliyah yang berada di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda. Yuk kita simak videonya. Ala kadarnya ulun nggak, pas ulun juga baru sempat sekarang baru bisa bagi lah. Insyaallah bah, mudah-mudahan. Amin amin. Ulun minta doa ridhonya lah untuk usaha lancar. Amin, itu yang udah sehat selalu bah. Oke. Nanti ulun rabananya ulun nukarkan juga karena tadi udah sempat ulun nyari buru-buru lah. Ulun nukarkan, oke? Ya. Oke, ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya. Besok ku anukan lah, besok sama ini ya rabananya ya. Malam Sabtu betul. Kemarin lupa kakak ini, jadi kalau mendadak kan nggak bisa. Oh iya. Kita juga ngurus sana. Orang pesanan tuh sore pesan, dia takutnya lupa, tapi tidak apa-apa depan. Usai mengantar satu unit speaker wireless, Pak Haji bersama kru Yayasan Mansur Tuah pun kembali memberikan satu unit speaker wireless lagi kepada grup Sholawat Burdah Al-Husna Al-Banjari yang berada di Jalan S. Parman, Gang 2, Kelurahan Sidodadi. Oh iya. Alhamdulillah, begitu sampai di kediaman Ibu Hajah Fitri, anggota Burdah Al-Husna Al-Banjari, Pak Haji disambut hangat oleh semua keluarga, termasuk adik-adik ini yang sejak tadi menunggu kedatangan Pak Haji. Yuk kita simak videonya. Ya, sering lu lihat kan, jadi waktu Pian kalau ada lab yang itu, yang sedekah-sedekah, ini Nana, Pak Haji Sasa. Jadi sempat ulun yang sedihnya tuh, Ma, abang juga pengen seperti Pak Haji. Jadi jalur insya Allah nakai mudah-mudahan. Nah kalau adek ini cita-citanya malah pengen jadi YouTuber Pak Haji. Nah jadi jalur kalau dia jadi YouTuber bersedekah nah ya seperti Pak Haji. Jadi ulun tuh termotivasi pada dengan Pian, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan ya, tercita-cita ya, mudah-mudahan jadi sukses selalu ya. Amin, Pak Haji, minta doanya. Lambat Bu, ulun nih kalau takutnya lupa, karena banyak urus makanya pas pas nanti ya sudah, nanti saya sempatkan di sini, makanya langsung saya belikan tadi kalian berapa orang yang saya belikan. Kepala ceritanya kan, karena memang sudah nggak bisa digunakan lagi wireless di rumah mama ketua kan.
Jadi jadi ulun kalau untuk di rumah ulun ya mungkin ada aja kalau masing-masing rumah, tapi nggak mungkin semua punya. Jadi kami kan punya grup cerita, sudah kurang lebih 5-6 tahun lah wireless kami itu Pak Haji. Jadi sudah kurang lebih 8 tahun kayaknya Pak Haji, kami kan udah 12 tahunan insya Allah itu mendirikan Burdah ini. Jadi keingat dengan pian, jadi dana kami kan kurang mau beli wireless tadi. Kayaknya Pak Haji dulu pernah ada janji ya sama kita, tapi kalau memang ibaratnya bisa dihubungin, nah alhamdulillah ada salah satu ini kan yang memberikan yang memberikan nomor pian. Jadi bilang ibu-ibu langsung aja Bu Haji, katanya kita teleponin biar Pak Haji ngelihat kita lagi ini kan jamaah. Udah kami telepon, alhamdulillah mari ada di sana juga. Ulun gak nyangka aja kalau secepat ini langsung subhanallah ya tuh. Mudah-mudahan lah Bu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bawa sini menunya. Saya janji ini takut lupa, makanya kenapa saya langsung berikan ini semua untuk ya kepada pentingan. Nah itu insya Allah, alhamdulillah. Jadi biar tua diri Alhamdulillah, ulun telepon. Sarangan Sini orang teman-teman tim. Semoga bermanfaat pula, makanya apa yang kamu salah. Alhamdulillah, ini kan ini sudah pianan semua yang bermanfaat, ya sampai pengajian apa semua. Kita insya Allah Bu, kenapa ini kita ulun lebih senang seperti ini, bukan apa diminta orang nah, saya paling senang Bu, makanya saya kalau udah diingatkan mohon maaf, yang diurusi banyak Bu. Ulun tahu dan melihat pian, percaya YouTube pian, alhamdulillah ulun sudah mengikuti konten pian, konten pian. Ini benar-benar luar biasa. Amin Kita itu. semua ya Allah Amin kesehatan, kesehatan. Bersyukur sekali. Jadi ini sama kaget, Ma katanya. Nah, itu kan Pak Haji yang sedekah itu yang di YouTube. Jadi kita mau ketemu artis, Ma katanya. Iya, kita mau ketemu artis yang sering bersedekah jarulun gitu. Jadi setiap ada rumah Salman. Penting itu Bu, niatnya, nawaitunya, ikhlasnya seperti apa. Walaupun dengan sedikit kita berbagi, tidak perlu banyak-banyak. Semuanya sekian, tinggal Rp1.000 kita berbagi, insya Allah akan berkah Bu. Makanya saya alhamdulillah ada rezeki lebih yang dititipi. Langsung disini lah. Iya, makanya orang berkaget tadi, Saya Pak. tidak pernah Bu, kalau untuk seperti ini kenapa saya hantar sendiri satu misi untuk saya paling tidak malam ini saya bisa ngirim makanan ke ibu saya. Oh Sudah iya, meninggal. iya, Nah, karena dengan tenaga saya, keinginan saya, dengan saya sendiri mengantarkan untuk kepentingan orang banyak, insya Allah ini yang pahala yang sampai ke kedua orang tua saya Bu. Paling tidak saya malam bisa memberi makanan, istilahnya makanan apa yang saya kirim kepada ibu saya. Amin, Nah mudah-mudahan itu kami dulu. juga Pak Haji lah Amin. bisa mengikuti jejak pian. Amin, Sampai amin. alhamdulillah orang tua ulun masih hidup. Amin, amin. Semoga ulun Amin, bisa amin. membahagiakan beliau juga. Amin, amin. Mudah niat ulun, Siap. ya Allah ijabah juga rezeki berbagi. Amin. Bisa. Kalau dua ini. Kalau masih ada orang tua, masih ada surganya Bu. Iya. Masih ada pintu surganya masih terbuka. Iya. Pintu ridho, pintu rezeki, pintu berkah ada sama orang tua masih. Iya. Kalau sudah ada ya ini saya lakukan untuk sedekah terus Bu. Biar dua-duanya Sudah dua-duanya sudah ada. Makanya kenapa Mansur Tuah itu, Mansur itu nama almarhum bapak saya, Tuah itu ibu saya. Makanya Yayasan Mansur Tuah. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah, saya kaget terkejut karena tadi bahagia benar kayak saya nih ya mendengar ibaratnya Pak Haji menelpon dadakan langsung mau datang. Saya pikir tadi itu tuh Pak Haji besok, lusa atau kapan, ternyata alhamdulillah beliau datang pada saat malam ini juga dadakan, bikin saya senang dan bahagia alhamdulillah. Saya yang tadi menghubungin beliau bersama grup salawat kami tadi di sana, kami menghubungin beliau, mengingatkan beliau kan karena beliau kemarin mau membantu grup kami untuk salawat Burdah Al-Husna Al-Banjari. Alhamdulillah terrealisasi dalam waktu yang tidak lama. Jadi alhamdulillah luar biasa. Apa yang diperlukan pada saat ini? Yang diperlukan, kami memerlukan wireless. Dengan wireless yang lama? Wireless kami itu mungkin sudah kisaran kurang lebih 7-8 tahun ya, mungkin ada sedikit sudah rusak lah ibaratnya, beberapa kali juga sudah diperbaikin. Jadi kami kemarin
sempat mau mengadakan sumbangan ibu-ibu salawat, tapi berhubung kami mengingat beliau pernah ada ingin membantu kami, jadi kami mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah direspon cepat sekali tadi itu. Alhamdulillah. Dan responnya pun cepat ya. Iya, alhamdulillah cepat sekali. Subhanallah, Pak Haji Sasa luar biasa. Dukungannya untuk artinya di jalan kebaikan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, berkah dunia akhirat. Apa yang beliau hajatkan terkabulkan oleh Allah, amin. Tadi nggak nyangka Bu ya bahwa Pak Haji sendiri yang akan datang. Nggak nyangka sama sekali. Saya pikir yang saya informasinya saya taunya mungkin wakil beliau. Iya, timnya. Datang. Nah, ini kan sudah saya dengar tadi Ibu sudah mengikuti konten Pak Haji nih. Iya. Gimana tanggapan Ibu mengikuti kontennya Pak Haji? Luar biasa. Bagi saya, subhanallah, jadi saya setiap melihat beliau lagi sedekah atau berbagi, saya dalam hati berdoa, mudah-mudahan suatu saat keturunan saya bisa mengikuti jejak beliau, menebarkan kebaikan di muka bumi ini, memberikan pahala untuk kedua orang tua kita, itu luar biasa. Motivasi. Pokoknya Pak Haji Sasa motivasi buat saya. Mudah-mudahan ada lagi Pak Haji Sasa yang selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan the next Pak Haji Sasa, entah di anak saya, karena anak saya sangat mendukung dan sangat suka sekali dengan Pak Haji Sasa. Karena juga dia bercita-cita menjadi YouTuber, anak saya mudah-mudahan kabul seperti Pak Haji Sasa, menebar kebaikan kepada orang-orang lain semuanya. Amin. Yang membutuhkan. Giliran saya susah, tidak ada satu orang berharap imbalan apa-apa dari manusia. Saya kasih, sudah ikhlas karena Allah semua yang balas. Kayak saya bilang kepada orang tua sama teman-teman saya, percuma kamu kerja setengah mati pagi ketemu pagi, kalau orang tuamu tidak kamu perhatikan. Makanya kita sebagai punya istri, kalau punya sebagai istri atau gimana, saya kasih tahu kepada gajinya suamimu, kalau pasti ada orang tua, dulu kasih orang tua dulu baru kamu ambil sisa. Itu nggak masalah. Kasih dulu orang tua suamimu berapa, ambil itu. Ini nanti yang berkah. Kenapa saya tidak mau untuk mengumpulkan harta untuk berpoya-poya? Enggak, saya dapat harta berrezeki saya bagikan. Karena mau titipan, gitu. Karena orang tua saya tidak ada lagi. Nah ini yang saya, kalau dulu orang tua saya ada, saya berbagi ala kadarnya. Karena orang tua dulu saya kasih minyak, makan, apa semua keperluannya, setelah itu baru saya bersisa aja. Usai memberikan 1 unit speaker wireless, Pak Haji sedikit bercerita tentang perjalanan Pak Haji bisa sampai sekarang. Dan hal itu membuat Ibu Hajah Fitri meneteskan air mata. Berkecil hati, saya kerja ini mana bisa, udah optimis. Kita minta ridho sama orang tua sendiri. Makanya kenapa saya alhamdulillah yayasan saya itu lansia malah senang di rumah saya daripada dijemput anaknya. Berapa kali mau dijemput saya nggak mau. Tapi waktu belum meninggal saya ngomong sama anaknya, panggil anaknya sudah sini. Bawa ibumu mohon maaf 2 minggu paling lama. Kalau lama-lama 3 bulan paling lama. Asal tahun nggak sampai 4 hari meninggal. Tapi beliau sempat membawa anak mamanya pulang, diharap, diapinya cuci. Inilah. Nah kemarin saya juga sama ada anaknya juga panggil ke mamanya, anaknya suruh bimbing mamanya, suruh bimbing asyhadu alla ilaha illallah. Dan alhamdulillah setelah membimbing dia nggak sampai 2 jam beliau meninggal. Itu terakhir ini saya suruh. Penasaran kan apa yang membuat ibu ini meneteskan air mata? Yuk kita tanya langsung. Bisa minta tanggapan sedikit Bu setelah mendengar kisah-kisahnya Pak Haji. Kayak gimana Bu? Ya, saya memang baru pertama kali artinya bertemu dengan beliau yang secara langsung. Jadi bagi saya tuh cerita beliau itu sangat memotivasi saya sekali, luar biasa. Memang pada intinya orang tidak bisa menilai seseorang pada saat dia tidak tahu langsung ceritanya, bagaimana beliau, bagaimana asal muasal beliau. Jadi untuk penilaian itu jangan dinilai dari covernya lah. Kalau kita sudah mungkin bersama beliau, sharing, kita sudah mendengar cerita, kita sudah tahu apapun tentang beliau, kita baru bisa menilai, oh beliau seperti apa, Pak Haji seperti apa. Jadi saya memang benar-benar alhamdulillah pertama kali bertemu langsung dengan beliau, dan alhamdulillah
mendapatkan sharing ilmu yang luar biasa bagi saya. Sampai saya ya terharu karena kesungguhan beliau, rendahnya beliau, rendah hatinya beliau, dermawannya beliau yang memang benar-benar tidak ingin dipuji, tidak ingin ada pencitraan, walaupun beliau mungkin melakukan ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin Allah menunjukkan di tahun ini beliau memang harus seperti ini booming sebagai motivasi yang lain juga. Jadi beliau alhamdulillah sampai saat ini ya luar biasa bagi saya. Tadi kan Ibu sempat meneteskan air mata ya. Iya, betul. Itu gimana Bu? Cerita apa, kisah apa yang Ibu dengar setelah meneteskan? Kisahnya itu yaitu kerendahan hati beliau itu loh, pada saat beliau mungkin dijudge orang buruk, dihina, dicaci, beliau tetap aja berpikiran positif, tetap aja beliau berpikiran baik terhadap orang lain, sampai-sampai cerita beliau semasa berjualan tahu dulu beliau masih sempat bersedekah walaupun 1.000-2.000. Jadi kekayaan harta beliau yang beliau sekarang menampung panti jompo dan anak yatim. Jadi beliau sendiri, ya lansia, beliau sendiri pun tidak menikmatin kemewahan itu, tapi beliau lebih memberikan kepada orang lain. Kesederhanaan beliau yang luar biasa. Jadi beliau sampai berkata, kalau para lansianya beliau ingin makan ayam, makan buah, beliau makan ikan asin pun tidak masalah. Jadi saya terharu luar biasa, sampai nangis tadi saya, luar biasa hatinya beliau. Artinya tadi sebelumnya Ibu nyangka beliau ini dari orang berada. Iya benar, saya menyangka. Tadi saya tanya Pak Haji ini, saya pikir memang basic orang berada. Ternyata saya tanya dari Mas, beliau bukan siapa-siapa dulu, memang benar-benar dari nol. Tapi karena beliau, ya itu tadi alhamdulillah ilmu yang saya dapat, berbaktilah kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah pintu surga kita. Karena orang tua adalah jalan menuju surga kita. Jadi untuk apa kita mencari, bilang beliau, untuk apa kita pengajian sana sini, ke makam para habib wali itu bagus, tapi yang lebih walinya Allah yang lebih utama adalah di rumah kita, orang tua kita. Mudah-mudahan saya bisa lah membahagiakan kedua orang tua saya, amin. Alhamdulillah tadi kegiatan juga kita membantu Warles untuk kegiatan majelis burdah yang diminta ke saya untuk bantuannya memberikan peralatan Warles karena untuk pengajiannya alat Warlesnya rusak seperti itu. Tadi kok bisa sampai membantu situ? Apakah dari mereka yang menghubungi Pak Haji atau gimana Pak Haji? Alhamdulillah mereka datang ke rumah yayasan ini dan meminta bantuan dan memohon dan bantuan karena Warles mereka rusak, dan untuk kegiatan burdah dan pengajian itu sangat pengeras suaranya sangat diperlukan karena keadaan rusak. Dan mereka juga tadi sempat sumbangan antara anggota-anggota majelis itu untuk membeli Warles, ya kebesaran Allah dan rezeki yang Allah berikan, dan mereka langsung menelpon saya karena saya lupa dan mereka mengingatkan. Alhamdulillah langsung saya berikan cakot, saya lupa seperti itu. Ada berapa tempat tadi Pak Haji? Alhamdulillah 2 tempat yang saya berikan tadi itu, di satu pengajian di Kartini dan satu lagi di Raja Wali Dalam seperti itu. Karena banyak orang yang meminta bantuan di rumah singgah ini dan di rumah yayasan ini karena mereka meminta bantuan peralatan, banyak yang meminta bantuan. Jadi kalau saya sempat yang mana yang mereka perlukan, saya akan prioritaskan seperti itu. Kalau urgent, saya langsung memberikan karena itu pun untuk kepentingan umum dan juga untuk memuji-muji dan membesarkan nama Allah dan istilahnya mengingatkan kepada kita berselawat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ibu-ibunya pun sempat kaget nih Pak Haji melihat Pak Haji sendiri mengantarkan Warles tadi. Apa sih yang buat Pak Haji mau jauh-jauh ngantar sendiri nih Pak Haji? Karena saya berprinsip seperti ini,
Kalau memang untuk kegiatan, untuk kebaikan, saya mengantarkan sendiri. Dan satu lagi, itu pun pahala yang saya terima malam ini langsung saya serahkan kepada kedua orang tua saya yang meninggal. Kenapa ini yang saya antarkan? Karena kalau saya antarkan sendiri, pahalanya itu lebih besar dan akan yang menerima pun kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, kenapa ini yang saya lakukan dengan sendiri? Saya walaupun di mana jauhnya saya akan antar sendiri, karena saya ingin mengantarkan pahala yang saya terima kedua orang tua saya, karena itu janji Allah, apa yang diperbuat anaknya pasti akan sampai kepada orang tuanya. Makanya itulah kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, dan kita akan ingat jasa-jasa orang tua yang sudah membesarkan kita, dan gimana jeripayahnya dia mencari nafkah untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Kenapa kita seperti sudah dewasa, sudah mapan, kenapa kita tidak bisa membahagiakan mereka yang sudah meninggal? Mereka ingin doa, mereka mengharapkan doa dan sedekah-sedekah kita yang sampai kepada mereka. Itu yang harapan mereka. Kenapa malam pun mau subuh pun saya akan antar sendiri. Makanya kenapa kegiatan-kegiatan saya lakukan sendiri. Saya hanya ingin satu sisi lagi untuk kedua orang tua saya, tidak lebih tidak kurang, karena saya ingin membahagiakan ibu bapak saya yang sudah meninggal, karena mereka mengharap doa dan mengharap pahala-pahala yang kita lakukan untuk kepada kedua orang tua kita, seperti itu. Nah, istilahnya seperti ini, kalau kita di dunia, kita mengantarkan makanan kepada kedua orang tua kita, bahagianya sangat luar biasa, subhanallah. Pasti orang tua itu berdoa, ya Allah, terima kasih anakku memberikan makanan ini datang ke rumah malam itu di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, di kuburan sana, mereka mengharapkan makanan yang sedekah yang kita lakukan, kita sedekah yang kita perbuatan baik yang kita lakukan, itu insya Allah sampai. Makanya mungkin di sana orang tua kita menanyakan, apalagi nih ya Rob, malam-malam ini kok saya benerang-benerang. Allah menjawab dari malaikatnya, inilah sedekahnya anakmu, inilah perbuatan baik anakmu yang dihadiahkan untuk kalian. Nah, inilah kenapa kita sudah tahu hukum dan pahala yang akan diterima orang tua kita, tidak kita lakukan. Kasihan orang tua yang di sana mengharapkan doa, semua pahala, semua kebaikan yang mereka inginkan, seperti itu. Nah sahabat, usai memberikan bantuan berupa speaker wireless serta sedikit rezeki, Pak Haji bersama kru yayasan berpamitan untuk kembali melanjutkan misi kemanusiaan. Dan tentunya kami pun mohon undur diri ya. Semoga dengan tayangan kegiatan Pak Haji ini dapat memotivasi kita agar saling membantu kepada semua orang. Berbagilah walaupun sedikit. Amin. Boleh dan boleh nanti. Ini ada nomor lagi ulut. Kami ada panggilan dengan nomor kemarin. Cuman alhamdulillah. Ini berarti apa namanya pemanggilan kita oleh Jabar. Kita alhamdulillah selalu untuk beliau kan. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.